Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Yes, Cila. Oke, hari ini kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kehidupan kita. Dan Dia sungguh baik. Bukan sungguh baik gitu ya, tapi baik. Baiknya besar sekali. Bahkan tidak terhingga. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita pujikan Bapa sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Kita katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Aku mau memuji-Mu, Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita mau ulangi sekali lagi pujian ini. Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
memberikan kehidupan kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi hidup kami Yesus. Sebentar kami datang kepadamu, beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Di dalam namamu Yesus, Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan, amin. Yuk, kita semua mau nyender sama Gusti Yesus. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau berharap pada Dia. Oke, kita mau pujikan nyender ing sisine sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisine sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisine sapa, nyender ing Gusti Yesus. Kita katakan nyender, nyender. Nyender, 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 nyender ing Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ing Gusti Yesus. Kamu katakan lagi, nyender ing sisine sapa. Nyender ing sisine sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing sisine sapa, nyender ing Gusti Yesus. Nyender. Nyender, 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 nyender ing Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ing Gusti Yesus. Nyender lagi. Nyender, 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 nyender ing Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ing Gusti Yesus. Nyender ing Gusti Yesus. Nah, setelah kita berpegang pada Tuhan Yesus, Tuhan mau bentuk kehidupan kita. Bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tidak pernah kita bayangkan Tuhan mau bawa kita untuk melesat sebagai anak panah tangan pahlawan. Kita nyanyikan, hidupku di tanganmu, kita mau seperti anak panah. Kita bertepuk tangan. Hidupku di tanganmu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatanmu. Kau lengkapi hidupku. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Kita mau bagaikan anak panah. Yesusku, Lepaskan panah. bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu, aku kan melesat ke garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Kamu katakan lagi, hidup kita di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang biasa dalam kehidupan kita. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Kau
Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan nyanyian kita. Yuk sekarang mari kita siapkan persembahan kita yang dalam bentuk uang, kita masukkan ke dalam amplop yang sudah diberi tulisan KAA. Nanti ketika Papa Mama yang adik-adik ke gereja, amplopnya bisa dititipkan untuk dibawa dan dimasukkan ke kotak persembahan. Yuk, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, kiranya Engkau senang akan persembahan ini dan persembahan ini bisa menjadi berkat buat gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Mari kita mau mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan yang begitu besar kasihnya dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan bila aku buka mataku dan aku mengenal Engkau Tuhan. Aku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terpaku, aku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau mau lebih lagi mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Aku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terpaku, aku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, Itu kau itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu bila aku dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah.
Sebentar lagi kita akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang sudah Engkau berikan bagi kami semua pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekiranya kebenaran-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami dan juga kami bisa menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah gimana nih keadaannya adik-adik semua yang ada di rumah? Sehat-sehat ya? Pada hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk belajar satu tokoh yang bernama Nikodemus. Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah nih udah pada tahu belum ya? Siapa sih Kak Nikodemus gitu? Kok kayaknya aku pernah denger deh. Tapi jarang denger gitu. Pernah aja tuh kayak, oh iya tahu Nikodemus, tapi itu siapa? Aku nggak tahu. Oke, kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Kita akan buka dulu Alkitab kita. Pada Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Nah, orang Farisi ini apa? Orang yang menjalankan Taurat, dia menafsirkan Taurat dan melakukannya dengan ketat. Jadi hidupnya itu lurus terus gitu, lurus saja. Jadi Taurat bilang A, dia juga akan lakuin A. Taurat bilang B, dia pasti B. Jadi nggak mungkin dia kayak menceng-menceng gitu. Nah, tapi orang Farisi ini nggak suka sama Tuhan Yesus. Jadi sepanjang pelayanannya Tuhan Yesus, mereka ini menentang. Lebih kayak, siapa sih Tuhan Yesus? Tapi ada satu orang Farisi yang tertarik gitu kan. Ngelihat, kok Tuhan Yesus bisa ngelakuin mujizat ya? Kok bisa kayak gini? Dia nggak ngerti nih. Dia bingung. Kok bisa ya orang, manusia melakukan mujizat seperti dia? Seperti Tuhan Yesus. Nah, orang yang bernama Nikodemus ini, seorang Farisi ini, nah bahkan dia ini ya, di perkumpulan orang Farisi ini dia termasuk orang yang sangat terkenal di antara perkumpulan itu. Nah, waktu malam-malam nih, dia ini datangin Tuhan Yesus. Kita baca lagi ya di ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kalau Nikodemus ini sebenarnya tertarik sama Tuhan Yesus. Kenapa bisa tertarik? Karena dia tuh ngelihat ya, wih, Tuhan Yesus ini bisa mengubah air jadi anggur, bisa nyembuhin orang. Nah, sebenarnya orang-orang Farisi tuh nggak suka sama Tuhan Yesus. Dari awal Tuhan Yesus mulai pelayanan tuh orang Farisi tuh nggak suka. Karena kayak mereka mikir nggak mungkin gitu, kayak orang ngelakuin kayak gitu mustahil banget. Tapi siapa sangka kalau orang yang termasuk dalam orang Farisi, dan dia merupakan, ini jadi dikatakan di ayat 1, dia itu pemimpin agama Yahudi. Jadi dalam perkumpulan itu dia pun juga termasuk orang yang cukup terkenal. Dan justru malah dia yang datang kepada Yesus untuk bertanya, mengapa Tuhan Yesus bisa mengadakan tanda-tanda mujizat seperti itu. Kemudian di ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus ini bingung. Dilahirkan kembali itu kok gimana ya? Nah, ini kakak mau kasih tahu. Dilahirkan kembali itu maksudnya meninggalkan kehidupan lama kita. Nah, kehidupan lama kita itu apa, Kak? Kehidupan lama itu adalah, misalnya nih, adik-adik suka nyontek dulunya. Dulunya ini sukanya nyuri. Adik-adik meninggalkan kehidupan lamanya. Dan percaya penuh sama Tuhan Yesus.
Nah, dilahirkan kembali itu tandanya adik-adik sudah meninggalkan kehidupan lamanya. Terus hidup baru nih, hidup baru sama Tuhan Yesus, percaya penuh sama Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Adik-adik bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Udah nggak ada lagi nih misalnya, duh si Simon ini dulu suka nyuri ya, tapi sekarang dia nggak pernah nyuri loh. Justru dia mau memberi, mau mengasihi orang-orang yang kekurangan. Nah, itu tandanya sudah lahir baru. Lahir baru ini juga ada materainya gitu, kayak oke, aku mulai hari ini aku akan percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ada tandanya kalau adik-adik percaya, yaitu dengan apa? Dibaptis. Jadi dibaptis ini adalah materai, tanda bahwa adik-adik semua dan kakak sudah mau meninggalkan kehidupan lama. Jadi mau nih hidup baru. Nah, seperti itu. Kemudian Nikodemus ini kan termasuk orang-orang Farisi ya. Waktu Tuhan Yesus disalib, ada tuh murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus, tahu kan? Nah, adik-adik pasti tahu nih. Dan apa yang dilakukan Petrus ketika tahu nih Tuhan Yesus itu mau disalib? Dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Loh, kok bisa ya? Bahkan malahan ya, bukan bahkan ya, justru orang yang dekat sama Tuhan Yesus malah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Nikodemus ini enggak loh. Ketika dia tahu Tuhan Yesus itu disalib, dia tahu nih Tuhan Yesus disalib, oke. Dia sebagai orang Farisi itu enggak justru malah, aduh disalib. Apalagi aku orang Farisi, kalau misalnya orang tahu aku muridnya Tuhan Yesus, apa kata dunia gitu kan. Tapi dia tuh enggak gitu loh. Bahkan ketika Tuhan Yesus itu sudah mati disalib, dia tuh justru datang. Dia datang nurunin mayat Tuhan Yesus. Yuk kita buka sama-sama. Di Yohanes pasal 19 ayat 39, kakak baca ini ya. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Minyak mur, minyak gaharu ini harganya mahal. Nah, tapi Nikodemus ini justru mau menunjukkan dirinya ketika Tuhan Yesus disalib. Dia mau menurunkan mayat Yesus, dia mau membersihkan Tuhan Yesus, dan malah memberikan minyak mur dan campuran gaharu itu. Adik-adik kira-kira pengen gak sih jadi kayak Nikodemus gitu? Jadi kayak, oh oke, aku percaya sama Tuhan Yesus, dan adik-adik itu berani menyatakan bahwa adik-adik semua ini mau percaya sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ini sebenarnya ikut sama Tuhan Yesus. Jadi ayo kita jadi pribadi-pribadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita mau ini menunjukkan kepada dunia nih, kalau kita adalah murid Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Dengan bagaimana? Melalui kehidupan kita. Kita mau nih menanggalkan kehidupan yang lama. Kita mau membaca Alkitab, kita mau bersaat teduh. Terus kalau misalnya adik-adik tanya, terus Kak, kalau misalnya nih aku baca Alkitab terus aku gak mudeng gimana ya? Loh, punya guru-guru sekolah minggu kan? Nah, ditanya tuh sama guru-guru sekolah minggunya, Kak, Tante, Bu, ini saya sudah baca, kok gak ngerti saya? Nah, adik-adik tanya tuh sama kakak-kakak, mungkin orang tua juga bisa, mengenai ayat Alkitab yang sudah adik-adik baca. Dan mau nggak adik-adik di rumah memberikan yang terbaik seperti Nikodemus? Kita buka yuk dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Di sini dikatakan bahwa kita itu harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Kalau misalnya posisinya kita sekarang nih, memberikan yang terbaik kepada Tuhan tuh gimana caranya? Mungkin talentanya adik-adik, waktu adik-adik, semua yang adik-adik punya sekarang ini bisa diserahkan kepada Tuhan untuk jadi persembahan. Jadi adik-adik mau memberikan seluruh kehidupan adik-adik untuk
Yesus. Ya, bisa pasti ya. Kita mau belajar untuk hidup seturut apa yang Tuhan Yesus mau. Kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus. Nah, sekarang mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman yang sudah Engkau sampaikan pada kami semua pada hari ini. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, anak-anak yang bisa memberikan yang terbaik dari kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa untuk ibadah di minggu depan ya. Di mana Kak Cila? Di YouTube channel GA Dokter Cipto. Jam 10:30 ya. Sampai jumpa minggu depan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dao menari. Bila roh